Di masa lalu, orang-orang dianggap aneh ketika berjilbab. Bahkan pemakaian jilbab di sekolah sempat dilarang di era Soeharto. Sekarang, jilbab dianggap sebuah kewajiban. Mereka yang tidak berjilbab atau memilih melepas jilbab mendapat bullying seolah-olah telah melakukan dosa besar. Contohnya Putri Ridwan Kamil, Kamelia Laetitia Azahra atau yang akrab disebut Zara yang memutuskan untuk melepas hijab. Zara menyampaikan keputusannya untuk membuka hijab itu dalam sebuah pernyataan tertulis yang diunggah ke Instagram pribadinya beberapa waktu yang lalu. Setelah mengumumkan hal tersebut, Zara lantas mengunggah foto-foto ke Instagram yang menampilkan dirinya tanpa mengenakan hijab. Banyak warganet yang menyayangkan keputusan Zara melepas hijab. Bahkan ada yang memberikan komentar keji dan merendahkan. Misalnya ada yang menyebutnya jamet atau Jawa metal, itu karena Zara mengecat sebagian rambutnya dengan warna pirang. Ada juga yang menyebutnya cosplay dari artis Pinkan Mambo. Beberapa komentar bahkan tidak pantas untuk disebutkan. Penghakiman semacam itu jelas berlebihan. Dalam Islam, pendapat soal jilbab tidak tunggal. Ada beberapa ulama yang menyatakan jilbab tidak wajib. Maka menghakimi seorang yang tidak berjilbab itu perbuatan yang buta ilmu dan tidak menghargai perbedaan pendapat. Simak lebih lanjut uraian hukum jilbab oleh cendekiawan muda NU dalam catatan Syafiq Hashim berikut. Ruang publik kita akhir-akhir ini kembali diramaikan oleh polemik apakah jilbab itu wajib dikenakan oleh seorang muslimah atau tidak. Bibit perdebatan seperti ini sebenarnya sudah ada sejak lama, bahkan sejak masa ulama klasik. Ulama-ulama klasik, terutama ulama-ulama fikih misalnya, sudah berdebat soal batas mana yang dianggap aurat, sesuatu yang harus ditutup di luar salat, bagi kaum perempuan dan juga bagi kaum laki-laki. Para ahli tafsir juga sudah berdebat soal apa yang dimaksud dengan jilbab dan himar. Pendek kata, bagi mereka yang sudah mempelajari secara mendalam kitab-kitab fikih dan tafsir, baik klasik maupun kontemporer, akan menemukan perdebatan di sekitar masalah jilbab ini. Dalam catatan kali ini, saya mengulas sebuah buku berbahasa Arab yang ditulis oleh Muhammad Said Al-Asmawi yang berjudul Hakikatul Hijab wa Hujiyatul Hadis, terbitan Darut Tonani Lin Nashr edisi 2017. Al-Asmawi pernah menjabat berbagai jabatan prestisius di Mesir seperti sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Mesir, Ketua Pengadilan Kriminal Tinggi Mesir, dan Ketua Pengadilan Tinggi Keamanan Negara. Al-Asmawi menulis puluhan kitab, lebih dari 60-an, di dalam 3 bahasa, yakni bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga bahasa Prancis. Tema-tema yang diangkat adalah tema teologi, fikih, usul fikih, tafsir, tasawuf, fikih siyasah, serta kajian-kajian Islam secara umum. Dalam buku yang saya sajikan ini, dia berpendapat jika mengenakan jilbab itu tidak diwajibkan untuk perempuan. Dalam bahasa dia, laisal hijab faridatan. Dalam memperkuat pendapatnya, Al-Asmawi dalam kitab ini membahas kembali ayat-ayat Al-Quran yang sering dijadikan sebagai landasan tentang kewajiban berjilbab. Pertama, surat Al-Ahzab ayat 53 sering disebut sebagai ayatul hijab. Bunyinya, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihinna. Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan bagi hati mereka. Makna hijab pada masa ayat ini diturunkan adalah as-satir, tabir, pembatas, atau penutup yang memisahkan laki-laki dan perempuan. Al-Asmawi mengatakan, al-mar'atu al-mahjubah hiya al-mar'atu al-masturah bisatrin. Perempuan yang dihijabi adalah perempuan yang ditutupi dengan tabir pemisah. Konteks ayat ini adalah istri-istri baginda Rasulullah agar mereka tidak melihat orang-orang mukmin laki-laki, dan sebaliknya orang-orang mukmin laki-laki tidak melihat mereka. Falahunna yarinal mu'minin walal mu'minun yarawnahunna. Jadi ayat ini tidak memiliki kaitan baik dekat maupun jauh dengan menutup kepala perempuan. Menurut Al-Asmawi,
terjadi kekeliruan pemaknaan atas istilah ini sebagai penutup kepala perempuan. Selain itu, hijab dalam pengertian satir adalah khusus bagi istri-istri baginda Rasulullah untuk melindungi mereka karena janda-janda Rasulullah tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Kedua, surat An-Nur ayat 31 sering disebut dengan ayatul khimar yang bunyinya wa kullil mu'minati yaghdudna min absorihinna wa yahfatna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zuharu minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya. Menurut Al-Asmawi, para perempuan pada zaman Rasul menutup kepala mereka dengan akhmaroh atau mukna dalam bahasa kita sehari-hari saat ini. Cara menutup zaman itu adalah dari belakang atau punggung, sehingga dada bagian atas dan leher mereka tidak tertutup. Ayat ini adalah ayat untuk takdil, penyesuaian atau koreksi pada sistem berpakaian untuk menutup dada dan tidak terkait dengan penutupan kepala. Sistem berpakaian menurut Al-Asmawi dalam tafsirnya dalam ayat ini adalah soal urfun atau kebiasaan. Yang menjadi kewajiban agama di sini adalah kerendahan hati dan kesucian laki-laki dan perempuan. Ketiga, Al-Ahzab ayat 59 yang bunyinya ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukminin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Menurut Al-Asmawi, mengulurkan jalabib pada ayat ini untuk membedakan antara istri-istri, anak-anak perempuan Nabi, dan juga nisa'il mu'minin secara umum dengan hamba sahaya. Menurut Al-Asmawi, karena zaman sekarang sudah tidak ada hamba sahaya, maka yang berlaku adalah hukumul am, hukum umum, yakni menjaga kesucian dan kerendahan hati mereka. Selain dalil-dalil dalam Al-Quran, Al-Asmawi juga meneliti hadis-hadis yang berkaitan dengan jilbab. Antara lain adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang menurutnya berada pada martabat ahad, yang artinya hadis yang diriwayatkan satu orang ke satu orang lainnya, tidak mencapai derajat mutawatir. Tidak wajib bagi kita menurut Al-Asmawi untuk menjadikan hadis ahad sebagai pijakan keyakinan. Sebuah keyakinan harus dibangun di atas hal yang pasti atau qat'i dan bukan yang tidak pasti atau zonni. Berdasarkan 3 ayat di atas dan juga hadis, Al-Asmawi berkesimpulan bahwa jilbab, khimar, dan sebutan lainnya bukan merupakan kewajiban agama. Menurutnya yang diwajibkan oleh agama adalah hukumul am, yakni menjaga kesucian dan kerendahan hati baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Dalam bahasa usul fikih, hal ini disebut dengan penjagaan tujuan syariat. Apa yang ingin saya kemukakan di sini pada dasarnya adalah perbedaan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi tentang jilbab. Perbedaan yang terjadi atau ikhtilaf itu menjadi warna dalam khasanah Islam. Ingat bahwa para ulama dan cendekiawan Islam seperti Al-Asmawi ini bukan asal berbeda, tapi dia menggunakan ilmunya untuk sampai pada kesimpulan yang berbeda tentang jilbab tersebut. Argumen yang dibangunnya itu berdasarkan pendekatan-pendekatan dan metode-metode yang diwajibkan dalam disiplin pengkajian Islam. Kalangan ulama dan cendekiawan Islam yang memiliki pandangan yang menyatakan jilbab tidak merupakan kewajiban agama bukan hanya Al-Asmawi, tapi juga ada nama yang lainnya seperti Qasim Amin. Hal lain sebagai catatan saya di sini adalah buku Al-Asmawi disusun sebagai bentuk bantahan atas fatwa Al-Azhar.
antara Al-Asmawi dan Al-Azhar berbantah dan berbeda pendapat masalah hukum jilbab itu wajib atau tidak bagi seorang muslimah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari polemik ini adalah baik Al-Asmawi maupun Al-Azhar dalam berdebat, mereka mengemukakan argumentasi keilmuan mereka masing-masing, menunjukkan argumen dan dalil-dalil mana yang lebih kuat dan tidak kuat. Perdebatan keduanya tidak merendahkan satu sama lainnya dengan mengangkat hal-hal yang bersifat pribadi atau menghakimi orang yang berbeda dengan sebutan maksiat atau kafir. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.